Setelah semuanya masuk, suasana di dalam rumah terasa sangat berbeda. Dingin menusuk. Bahkan kelima orang itu merasa seperti ada yang memperhatikan dari setiap sudut ruangan yang penuh sarang laba-laba. Bidan Diah melangkah pelan, suara sepatunya terdengar menggema di seluruh ruangan. Sambil melihat foto keluarga Juragan Wijaya yang tergantung di dinding, Bidan Diah berkata kepada Biparsih, "Bi, saya merasa suasana rumah ini berat sekali. Tidak akan terjadi apa-apa kan, Bi?" "Tidak, Neng. Yang penting kita harus selalu ingat kepada Allah. Banyak berzikir dalam hati supaya dijauhkan dari gangguan setan dan makhluk gaib yang usil," jawab Biparsih menenangkan, walaupun sebenarnya ia juga merasakan keanehan. Bahkan sesaat Biparsih mencium bau anyir darah dari arah kamar utama Juragan Wijaya. Dalam hatinya ia bergumam, mungkin ada arwah penasaran di rumah ini. Jangan-jangan dulu pernah terjadi pembunuhan. Saat itu Bidan Diah bertanya kepada Pak Dahlan, "Kira-kira sudah berapa lama rumah ini kosong, Pak?" "Setahu Bapak, mungkin sudah sekitar 30 tahun, Neng. Sejak waktu itu..." Pak Dahlan hampir saja melanjutkan, namun sengaja berhenti karena khawatir Bidan Diah menjadi takut. "Sejak apa, Pak?" tanya Bidan Diah penasaran. "Maksud Bapak, sejak waktu itu sampai sekarang belum ada yang melempati lagi. Pantas saja sudah tua seperti ini, tapi saya kagum bangunan ini masih kokoh," jawab Bidan Diah, walau ia terus mengusap lehernya yang terasa dingin. Tiba-tiba, Pak Holis yang berada di dekat tembok kamar terkejut. "Astagfirullah, Pak, saya melihat bayangan masuk ke kamar," katanya gugup. "Ah, kamu seperti Mang Eso saja. Itu mungkin bayangan kita sendiri. Coba lihat lagi yang jelas," jawab Pak Dahlan sambil membuka pintu kamar. Krek. Pintu berderit keras saat didorong. Bau anjir darah kembali tercium. Kali ini lebih kuat hingga Bidan Diah ikut menciumnya dan langsung muntah. "Bih, baunya seperti darah. Saya takut," katanya sambil gemetar. Biparsih segera berdoa dalam hati untuk mengusir makhluk gaib. "Jangan takut, Neng. Percaya saja kepada Allah," katanya sambil masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar terlihat jelas ranjang besi berkarat, dinding retak, bahkan di dekat kusen ada lubang panjang seperti bekas peluru. Di lantai tampak seperti bekas darah yang diseret, walau samar tetap membuat bulu kuduk berdiri. Pak Dahlan mendekati ranjang karena melihat sebuah senapan panjang tergeletak. Namun tiba-tiba, klik, pelatuk senapan seperti ditarik oleh sesuatu. Pak Dahlan terkejut dan mundur cepat, wajahnya pucat. "Ada apa, Pak?" tanya Mang Eso. "Tidak apa-apa, hanya kaget sedikit," jawab Pak Dahlan berusaha menutupi. Ia lalu mengajak semua keluar. Malam pertama, Bidan Diah menginap di rumah Pak Dahlan, terasa gelisah. Ia sulit tidur. Setiap memejamkan mata, ia terbayang lantai kamar Juragan Wijaya yang penuh bekas darah. Saat pukul 10 malam, "Arg, tolong Bi!" Bidan Diah menjerit dan terbangun. "Ada apa, Neng?" tanya Biparsih. "Bi, saya mimpi ada laki-laki melotot, lidahnya menjulur, berdiri di depan saya. Dia tertawa menyeramkan." Biparsih mencoba menenangkan. Mungkin hanya mimpi biasa. Namun sebenarnya ia melihat sesuatu. Sekilas bayangan hitam melintas di jendela. Dalam hatinya ia berkata, "Sepertinya ada tamu tak diundang." Tiba-tiba angin kencang masuk. Rrrr, blas. Lampu minyak hampir padam. Dari arah rumah Juragan Wijaya terdengar suara duar. Bidan Diah kembali ketakutan. "Itu suara apa, Bi?" "Mungkin orang berburu," jawab Biparsih meski wajahnya waspada. Keesokan paginya, Mang Eso datang bersama 4 pemuda desa Ujang Punde, Simin, Karja, dan Otang untuk membersihkan rumah. Namun suasana tetap terasa berat. Saat mencangkul, Ujang Punde menemukan sesuatu. Seperti gagang golok. Setelah digali, ternyata benar sebuah golok besar berlumur bekas darah. Tiba-tiba, hus, jeblak, angin kencang menghantam Mang Eso hingga terjatuh. Tak lama dari dalam rumah terdengar suara seperti orang berbicara dan bertengkar. Simin bahkan mendengar bisikan, "Kembali!" Semua ketakutan dan berhenti bekerja.
Saat membersihkan teras, Ujang Pode melihat jejak kaki di debu. Belum sempat mereka berpikir, tok, tok, tok. Pintu diketuk. Gagang pintu bergerak sendiri. Krek. Pintu terbuka sedikit, bau darah menyengat keluar, diiringi suara tangisan perempuan. Karja langsung lari sambil berteriak, "Ada hantu!" Di balik pintu terlihat sosok perempuan, berambut panjang, memakai daster penuh darah, tubuhnya penuh luka. Matanya tajam penuh dendam, ia tertawa, hihihihi, lalu menangis, "Tolong, tolong." Beberapa detik kemudian, blug, pintu tertutup sendiri dengan keras. Mang Eso dan para pemuda panik. Mereka berteriak dan lari tunggang langgang meninggalkan rumah Juragan Wijaya.